Betul. Nah, nah, dibantu lagi dengan teknikalnya dari Teknikal. Adaro nih ya. Pertama memang syaratnya teman-teman teknikalnya saya sarankan itu harus uptrend ya, harus uptrend. Nah, ketika sahamnya uptrend, nah itu yang dia bagus banget ya pakai efek over. Tapi ketika memang sahamnya downtrend atau cenderung turun ya, cenderung turun gitu ya, itu baru nggak menarik. Nah, misalnya seperti ini nih ya. Ini sahamnya naik nih, ya sahamnya cenderung uptrend. Ya ini yang dia itu menarik. Ini yang bisa dibilang ini akan kalau memang kita anak teknikal bilang ini namanya konfirmasi, ya konfirmasi cup and handle, ya yang ini dikonfirmasi dengan apa? Dengan ini, ya dengan take Tebelnya over. over. Iya, tebelnya, ya. Jadi Oke. take overnya ini berfungsi sebagai apa? Jadi kita tahu nih, oh ternyata bandarnya ini sengaja pamer barang. Pamer barang apa ya? Pastinya mungkin untuk retail-retail polos akan ketakutan. Oh ini tebal banget, nggak akan tembus. Tapi teman-teman harus tahu nih, ya fake yang tebal itu ternyata dia punya barang, ya dia punya barang, ya nggak cuma pamer dulu, tapi pamer jumlah Barang. lotnya. Mm-mm. Iya, yang harus kalau mau cuan ya harus dijual, Jual. gitu ya Karena harus bandar dijual, juga gitu butuh ya. makan. Iya, seperti itu. Jadi Oke. eh, teman-teman bisa diperhatikan yang seperti ini ya, dikonfirmasikan dari sisi teknikalnya dan juga dari sisi bid offernya seperti itu. Oke, buat yang nanya di sini ada beberapa orang yang nanya itu pakai sekuritas apa? Tentunya investasiku di atas ini, investasiku apa di atas ini kalau di layar kalian gitu ya. Karena live Instagram hari ini tentunya diselenggarakan oleh investasiku. Jadi kalau misalnya kalian belum follow, belum kenal, boleh follow dulu investasiku. Nanti kalau mau kenalan sama aku, cari juga banyak muka aku di feeds-nya gitu ya. Tapi follow dulu investasikunya. Oke, ini ada yang nanya nih. Tujuannya bikin fake over tuh biar apa ya? Kalau bikin fake bid kan biar retail-retail terpancil nih, ikutan-ikutan jual, ikutan masuk. Kalau bikin fake over tujuan kira-kiranya tuh apa ya? Nah, take over itu biasanya dilakukan untuk biasanya ya yang big player loh ya, yang big player. Ya cenderung teman-teman ketika lihat take over itu dengan catatan dia itu biasanya puluhan ribu loh ya, puluhan ribu lot ya, bisa sampai 30.000 lot, 50.000 lot sekali ya, sekali buat di over ya. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya biasanya dia itu supaya menakut-nakutin retail. Seakan-akan harganya nggak akan naik karena tebel banget, susah ditembus. Ya, tebel banget nih. Ya biasanya retail-retail yang dia masih baru, dia cenderung takut ya melihat adanya takeover. Ya, misalnya kalau teman-teman yang memang udah lama, saya rasa sih seperti yang tadi tuh alasannya. Ya adanya takeover berarti dia punya banyak Banyak. barang, ya punya banyak barang gitu ya, pastinya dia akan naikin karena kalau ketika dia punya barang, ketika dalam saham ini teman-teman yang paling berat itu adalah ngejual. Ngebeli Betul. gampang tapi ngejualnya susah ya. Mm-mm. Ngebeli itu gampang ya tapi ngejualnya susah, apalagi ketika teman-teman punya dana gede ya, apalagi ketika teman-teman punya dana gede, ngejual itu benar-benar susah gitu ya. Makanya teman-teman biasanya biasanya supaya para bandar yang menahan harganya dulu supaya nggak naik, supaya bisa diakumulasi lagi, dia bikin yang namanya fake over. Tapi nantinya pasti itu akan dicabut Dijual juga. ya. Tapi tetap ya teman-teman harus konfirmasikan sama teknikal ya, sama teknikal. Oke, berarti kebalikannya ya. Kalau misalnya fake bid itu dia sengaja justru menarik retail biar join. Kalau fake over Ya. justru dia masih pengen akumulasi. Jadi biar teman-teman retail tuh malah takut untuk masuknya. Oke, kita mungkin mulai ke Q&A kali ya. Ini ada dari Lilik Widianto, Iya. direkam ya Kak? Iya, ini pasti direkam, cuman tidak akan ditayangkan ke publik. Jadi kalau kalian mau dapet caranya bagaimana, silahkan follow dulu investasiku, nanti nanya sama Mimin di DM. Oke, kita mulai dari pertanyaannya. Pertama, dari Albani underscore. Bagaimana mengatur psikologi sebagai trader? Iya. Kalau dari saya sendiri sih untuk mengatur psikologis teman-teman ya. Pertama memang psikologis itu akan terbentuk seiring pengalaman pastinya ya, seiring pengalaman. Sama seiring dari teman-teman yakin ya, seiring dari teman-teman yakin. Nah,
Kalau menurutku ya untuk psikologis itu teman-teman misalnya itu harus yang namanya disiplin ya, disiplin ya. Kalau memang nggak sesuai sama plan, teman-teman harus yang namanya cut loss ya. Karena memang dalam dunia trading ini memang nggak ada yang pasti ya, nggak ada yang pasti ya. Bahkan ketika dia itu tadi kan ada take over ya, dia punya barang banyak ya, bisa aja dia cut loss. Ketika ketika misalnya ya ada misalnya something, misalnya ketika ada COVID lagi ya, angka COVID misalnya tiba-tiba naik drastis ketika lagi ada perang dunia gitu ya, ya tiba-tiba harus cut loss gitu ya. Nah, itu yang benar-benar kita itu harus disiplin ya. Nah, di sini mekanisme dari eh, take over yang saya tekankan ini adalah itu kita itu follow the bandar ya. Kita harus yakin nih. Bandar aja punya barang segini dan dia itu yakin ya. Masa kita yang cuman punya barang yang nggak terlalu banyak itu nggak yakin seperti itu. Oke. Berarti paling penting tentunya keyakinan. Makanya sebelum beli Iya. harus dianalisa dulu, bukan cuman beli Iya. aja gitu. Oke, selanjutnya dari cuan saham Indo. Style trading ala Bang Rio seperti apa? Tadi udah sempat di-mention, Ya. cuman boleh dibahas tipis lagi aja. Iya. Jadi sebenarnya untuk style trading saya itu nggak menentu ya, karena posisinya memang nggak full time ya, nggak full time karena posisinya kerja juga ya sebagai abdi negara. Biasanya ketika lagi ada waktu ya mendingan itu scalping ya, scalping jelas ya. Karena menurut saya scalping itu lebih menarik ya. Menariknya kenapa? Karena memang mendapatkan sesuatu ilmu baru setiap harinya gitu ya. Kalau memang posisinya itu lagi nggak ada waktu nih ya, kayak saya nih ya, kayak saya yang baru dipindahkan ke pusat gitu ya. Nah, saya kesusahan tuh untuk scalping ya udah. Saya stylenya lebih ke swing seperti Swing. itu. Jadi menyesuaikan teman-teman, menyesuaikan seperti itu. Oke, stylenya sesuai teman-teman. Ada yang komentar nih dari Kenteo. Teori emang gampang ya, beli di support, jual di resist. Realitanya support bisa dijebol, resist bisa nggak nyampe. Iya, namanya juga Apalagi pas market. kali kerja. Namanya juga market. Oke, pertanyaan selanjutnya dari ds.cp. Kalau bid atau over tebal, emangnya palsu ya? Iya. Tergantung. Kalau bid sama over tebal, oke. Bid sama over tebal itu palsu. Itu belum tentu. Ya belum tentu. Makanya itu teman-teman aku itu sarankan teman-teman bisa lihat ya. Mungkin teman-teman sekuritasnya ya. Kalau aku sendiri pakai sekuritas investasiku, dia itu tebal itu tapi bisa dilihat antrian itu siapa aja. Ya, kita itu kan kalau memang cuma estimasi ya memang itu bisa berdasarkan pengalaman. Tapi kalau memang teman-teman mau yakin lagi ya, teman-teman bisa pakai sekuritas teman-teman ya. Kalau misalnya aku bikinin tadi ya, misalnya ini nih ya. Ini misal contoh dari fake bitnya nih, ini ya. Mm-mm. Ini nampak lah ya. Mm-mm. Ini ya. Ini nampak nggak? Memang agak buram, tapi kelihatan bedanya 6 digit sama 5 digit. Jadi it's okay Nah, lah ya. nah, misalnya ini nih ya, ini kelihatan dia itu fake bit gitu ya. Mm-mm. Kita harus pastiin lagi nih, ini fake bitnya itu bandar atau retail. Kita bisa lihat, kita tinggal kalau memang pakai sekuritas yang investasiku, ya, aku biasanya itu double klik, ya. Terus nanti kalau di sini namanya order tracking, teman-teman bisa scroll ya. Ada nggak yang dia antriannya ya antriannya itu bandar gitu ya. Kalau kita lihat ini yang 200 slot ini kan nggak mungkin bandar ya, itu Mm-mm. retail Terlalu biasa. kecil. Tapi kalau yang begini yang tiba-tiba 49.999 ini yang sampai ke bawah ini benar-benar antrian bandar Iya, dari gitu ya. Ini yang teman kode-kodenya udah kelihatan tuh. iya, dari Perbedaannya antrian jelas lotnya udah sekali. kelihatan. Jelas kelihatan ya dari antrian lotnya. Nah, untuk contoh dari take over ya, contoh take over yang saya lihat itu tadi sebentar. Saya lihat top 10 besar ini ya, yang kira-kira dari apanya masih menarik. Sebentar. Ini misalnya ya. Ini ya. Ini nih. Ya, yang ini nih. Ini juga menurut saya sih masih masih menarik ya. Di sini sebentar. Sambil menunggu Bang Rio, di sini ada juga nih yang nanya, apakah semua sekuritas ada fiturnya? Tidak tentu, belum tentu sekuritas-sekuritas lain selengkap investasiku. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran, silahkan langsung coba download
coba regis, tentunya pakai kode referralnya Morfus. Dan gimana caranya biar lebih lengkap lagi, follow Instagramnya, nanti pasti ketemu jalannya. Bi- Boleh lanjut, Karyo? Bentar. Ya. Oh, oke. Boleh, boleh. Di sini ada juga nih yang bilang, untuk lihat antrian bandar, double klik di HP nggak bisa ya, mesti di aplikasi laptop. Ini tergantung sekuritas apa nih, Kak? Iya. Jadi kalau fake offernya sama teman-teman ya, teman-teman bisa dilihat lagi ya, pakai yang tadi yang pakai double klik ya, yang dia cenderung itu antriannya antrian bandar ya, cenderung antrian bandar. Jadi teman-teman itu termasuk kalau memang di antrian itu teman-teman lihat jumlah lotnya itu banyak, nah itu yang dia itu antrian bandar gitu. Oke, berarti kalau jumlah lotnya banyak bisa dibilang antrian bandar. Jadi bisa kita cek lagi. Oke, ada yang nanya dari dari Nurul Khoirun. Deposit awal di investasiku berapa? 0 rupiah sayang. Kalian bisa bikin tanpa ada depositnya. Tapi kalau misalnya mau transaksi saham kan tentunya harus ada uangnya ya, biar bisa ngerasain langsung gimana sih caranya pakai investasiku. Oke, Oke. selanjutnya dari Niko underscore. Sorry sebentar. Oh ini dulu. Dari Mila Widiana. Sama kayak BCAP gitu kakak, di harga 110 BCAP. Oke, kita lihat. Kita lihat. Ya. Oke. Ya. Ya. Kalau kita lihat ini ya, saya coba kasih lihat scan-nya. Ini emitennya ya. Ini ada BCAP ya. Di 110 ini ya, 110 kita lihat ini ada yang dominan gitu ya. Nah, teman-teman bisa pastiin lagi itu dengan ngelihat order trackingnya ya. Kalau di sekuritas ini itu ya. Teman-teman kalau saya tadi caranya ya saya double klik ya. Nah, teman-teman bisa lihat ternyata antriannya itu ya jumlahnya ini teman-teman bisa pastiin loh, ini bandar loh ya. Karena 50.000 loh, 50.000 loh ya. Ini termasuk fake bid ya. Iya. Pertanyaannya, ini bisa menarik kalau adanya fake offer yang hampir mirip serupa. Hampir mirip serupa. Kalau kita lihat teman-teman, nah ada nggak dia fake offer? Ya, yang minimal ini kan ratusan ribu ya, bisa dibilang 600.000 loh. 600.000. Ya minimal 100.000 lah, 100.000 lah. 100.000 Ya, aja ternyata nggak nggak ada gitu ya. Ya, kita lihat dari sisi teknikalnya juga ini yang sahamnya downtrend ya, turun gitu ya, sahamnya cenderung downtrend. Nah ini yang dia nggak menarik secara bid dan juga offer seperti itu. Oke. Itu kalau kita ulas saham gitu ya. Iya. Tuh, jadi cara pretelin satu saham aja tuh gitu doang sebenarnya. Nggak nyampe 5-10 menit lah ya sebenarnya. Iya, itu bisa dibilang lebih oke ya analisanya karena posisinya kita bisa tahu nih. Ternyata ketika orang mau naikin, misalnya teman-teman nih ya, fase uptrend itu ternyata fase distribusi ya. Fase uptrend itu adalah fase distribusi. Kenapa? Karena ketika kita ngumpulin barang, itu yang paling susah adalah jualan. Betul. Biasanya makanya dibiarkan naik dulu ya, sambil jalan pelan-pelan. Makanya uptrend itu adalah fase distribusi. Itu yang kita pakai seperti itu. Oke. Nah, lanjut lagi di sini ada pertanyaan dari Rahman underscore Countman. Margin minimal berapa, Kak? Kebetulan saat ini investasiku tidak memiliki margin, gitu ya. Mungkin kalau nanti ke depannya ada, boleh di-follow aja, ditungguin, gitu. Selanjutnya, ada dari Alifa MIRS. Investasiku bisa order tepat di jam 9. Nah, daripada aku yang jawab, mending langsung nanya ke usernya langsung. Jadi, Morfus ini tuh sebuah komunitas pihak ketiga di luar investasiku gitu ya. Jadi mereka tidak dibayar oleh investasiku. Jadi mereka merasakan sendiri journey-nya, pengalamannya itu pakai investasiku gimana. Boleh dijawab dong, Karyo, apakah bisa order tepat di jam 9? Iya, sebenarnya begini teman-teman ya. Kalau untuk order jam 9 itu, kalau dari pengalamanku itu dari pengalamanku ya, aku nggak usah apa ya, aku benar-benar apa ya, 9.01 lah. Ya 9.01, 9 lewat 1 detik. Ya. Jadi kalau jam 9 tepat aku rasa sih agak jarang ya, tapi memang pernah ya, tapi 91 detik lah. 91 detik ya, yang penting nggak pernah itu 9 1 menit nggak pernah. Jam 9 1 menit nggak pernah. Tapi misalnya jam 9 lewat 1 detik sampai 5 detik ya seperti itu biasanya ya dari pengalamanku ya, ketika ordernya itu cepat jam 9 pagi seperti itu. Tapi kalau jam 9 banget agak-agak jarang gitu.